Hasil voting pun menunjukkan jika semua suara berpihak pada Akimitsu untuk tinggal di kuil dengan satu syarat, yaitu Akimitsu akan membayar dengan tubuhnya atau membantu pekerjaan semua wanita yang ada di kuil tersebut. Akimitsu yang tidak punya pilihan, akhirnya ia pun hanya bisa mau menerima dengan tawaran baik dari para wanita di kuil tersebut yang memiliki Tombruet super jumbo dengan kualitas super yang sangat mumpuni. Kemudian Mia pun meminta pada Agami Akemetsu untuk langsung melawannya, sebab menurut Mia Agami yang telah dengan mudah mengalahkan dua sahabatnya, yaitu Yuzuki dan juga Tsukuyo. Namun di sini Yuzuki pun berkata pada Mia jika sebenarnya dalam situasi ini Mia terlihat salah paham pada Agami, karena sebenarnya jika Agami bukanlah sosok pria seperti apa yang ada di pikiran Mia sekarang. Hingga pada akhirnya malam itu pun Mia bisa tenang oleh penjelasan dari Akitsu bersama dengan sahabatnya yang lain. Dan setelah itu mereka pun menuju tempat tidur untuk langsung beristirahat. Esok harinya, Agami pun diminta bantuan oleh Yuzuki dan juga kedua temannya untuk menjaga kuil dikarenakan mereka bertiga yang hendak keluar sebentar karena ada urusan lain. Dan di sini Yuzuki pun berpesan pada Agami jika sebaiknya Agami harus berhati-hati terhadap Mia. Dan nantinya juga di dalam kuil ada satu lagi sahabat mereka yang belum dikenal oleh Agami. Pada akhirnya setelah Agami dirasa sudah mengerti semua tugas-tugasnya nanti di kuil, mereka bertiga pun segera pergi untuk menuju ke tempat mereka ingin pergi. Setelah itu ada suara yang memanggil Agami. Seketika itu juga Agami pun menjadi terkejut dan mencari tahu suara siapakah itu, yang ternyata itu adalah Mia yang sudah ada pada wujud monster, dikarenakan ia masih menyimpan rasa amarah terhadap Agami semalam. Dan menurut Mia, jika Agami adalah sosok pria jahat yang sengaja datang ke kuil, karena Mia masih ingat jelas betapa jahatnya Agami sewaktu baru saja bertemu dengannya di malam itu. Dan dari saat itulah Mia pun sangat membenci dengan sosok Agami yang ada di kuil. Namun saat Mia sedang memarahi Agami, Agami pun malah fokus pada salah satu wanita lagi yang ada di kuil. Lalu ia pun bertanya siapakah nama gadis tersebut, yang ternyata itu adalah Kagura, yang dimana di sini Agami juga bertanya apakah Kagura adalah sahabat atau saudara dari Mia. Namun Kagura pun mengatakan jika ia adalah kakak dari Mia. Jadi guys, alasan dari si Agami ini lebih tertarik untuk mengobrol dengan Kagura adalah karena Kagura memiliki dua buah Tombruet yang sangat super jumbo, besar dan juga istimewa jika dibandingkan dengan Mia. Hal itu pun diperkuat pada saat Agami mengobrol bersama dengan Kagura. Matanya pun selalu saja fokus dan tertuju pada dua buah Tombruet besar yang dibawa oleh Kagura saat itu. Oh no! Lalu kemudian Mia pun memberikan sebuah samurai pada Agami, yang dimana Mia bermaksud akan mengajak Agami untuk memainkan samurainya tersebut, yang dikenal dengan istilah orang Jepang adalah Hyakunin Isu, yang dimana pada zaman dahulu kala seorang samurai tak segan-segan akan menghabisi satu orang untuk dapat menyelamatkan ratusan orang atau lebih. Singkat waktu dengan dipimpin oleh Kagura, Mia dan juga Agami pun bersiap untuk melakukan teknik bela diri tersebut. Mia pun nampak sangat agresif untuk menyerang Agami. Namun di sini Agami yang masih kebingungan dengan cara bermain bela diri Jepang tersebut. Ia pun hanya bisa terdiam hingga hal itu pun dimanfaatkan dengan baik untuk segera dapat mengalahkan Agami. Namun tanpa sengaja di tengah pertarungan mereka, Mia pun tersandung dan hampir saja terjatuh. Melihat hal tersebut, sontak saja Kagura pun berusaha untuk menolong dengan
dengan menarik sebuah kain yang saat ini sedang menggulung dan mengikat tubuh Mia. Yang kemudian dengan secara spontan juga Agami pun langsung menangkap Mia dengan cara memegang dua buah penyangga Tomb Raider-nya agar Mia tidak terjatuh. Ya kalau gini menang banyak dong si Agami. Walaupun gak sengaja sih sebenarnya. Karena insiden tadi, pada akhirnya Kagura sebagai juri dalam pertandingan tadi pun lalu memutuskan jika dalam pertandingan itu Mia kalah dari Agami, yang itu artinya Agami berhak untuk memberikan hukuman apa saja kepada Mia-san. Dan di sini Agami pun nampak tidak tertarik dengan hukuman yang akan diberikan pada Mia, karena setiap hukuman yang ditawarkan semuanya tidak berarti apa-apa bagi Agami. Kemudian Kagura pun membantu Agami dengan cara mengeluarkan sebuah kitab atau buku keramat dari kuil tersebut bernama Kumpulan Pertapaan. Lalu dari buku tersebut keluarlah hukuman yang akan diberikan pada Mia. Mia pun akan melakukan hukuman tersebut. Secara spontan Agami pun lalu berteriak jika Mia tidak harus untuk melakukan hal itu karena Agami tidak terlalu menyukainya. Dan Agami juga memiliki sebuah ketentuan lain untuk menghukum Mia, yang seketika itu juga secara bersamaan mata Agami pun terfokus dan menunjuk ke Tomb Raider milik Mia, yang itu artinya Agami meminta bantuan Mia untuk satu malam ini saja bermain push rank Mobile Legends bersamanya. Mendengar perkataan Agami tersebut, sontak saja Mia pun langsung marah dan pergi meninggalkan Agami begitu saja. Singkat cerita, malam harinya karena waktu yang sangat larut, Agami pun segera memutuskan untuk segera tidur saja. Yang tanpa diketahui oleh Agami, secara tiba-tiba Mia pun datang ke kamar Agami dan langsung ingin menemani Agami untuk bermain push rank Mobile Legends bersama. Pada Agami, Mia pun berkata jika ini hanyalah sebuah mimpi semalam yang harus dilakukan oleh Agami bersama dengan Mia. Namun Agami pun seketika itu tersadar, tak kalah tanpa sengaja matanya melihat jika ada Kagura yang sedang mengabadikan momen mereka berdua bermain push rank Mobile Legends di malam itu, yang membuat Agami pun langsung marah pada Mia dan juga Kagura. Yang setelah itu, Mia pun meminta maaf pada Agami atas tindakannya tadi. Dan di sini semua itu dilakukan oleh Mia atas permintaan atau usulan dari Kagura. Yang rupanya di luar sendiri, Kagura telah mengunci ruangan tersebut sehingga mereka berdua pun terkurung di sana. Keesokan paginya, Yuki-san pun seperti biasa sedang menyapu di halaman kuil, yang kemudian dari kejauhan ia pun melihat jika saat ini Kagura sedang merekam sesuatu di area kuil. Yuki-san pun lalu bertanya pada Kagura apa yang sedang ia lakukan di sana. Kagura pun lalu menjawab secara diam-diam jika di dalam ada Agami bersama dengan Mia-san yang sedang melakukan sebuah pertapaan luar biasa dengan cara bermain game push rank Mobile Legends bersama. Karena hal itu, semua orang pun lalu sepakat untuk menghukum Mia dan juga Agami, yang kemudian Kurage pun berkata pada Yuzuki, kenapa sekarang ia terlihat sangat santai sekali? Bukankah ini adalah hari untuk pernikahannya yang sempat tertunda kemarin? Mendengar hal tersebut, Agami pun menjadi sangat terkejut. Lalu seketika itu, ia bersama Yuzuki pun segera pergi menuju ke tempat perjodohannya, dikarenakan ia tahu jika telat sedikit saja, maka perjodohan itu pasti akan batal.